Cerita berawal pada suatu malam, terlihat seorang wanita tua sedang sibuk menggali di suatu makam. Sampai pada akhirnya ia menemukan sebuah kotak misterius. Setelah itu, si wanita mempersiapkan ritual serta memantra-mantrai kotak misterius tersebut. Di tempat lain, terlihat beberapa orang anak muda sedang asyik nongkrong di salah satu restoran. Ternyata salah seorang pria bernama Eric sedang memantau wanita pujaannya bernama Eden yang bekerja sebagai waiters di restoran itu. Beberapa lama kemudian, setelah selesai melakukan pekerjaannya, Eden pun pulang menuju rumahnya. Namun ketika sedang asyik mengayuh sepedanya di tengah perjalanan, Eric pun datang dan langsung menghampiri Eden. Kemudian ketika Eden dan Eric sedang asyik berbicara tentang hubungan mereka, tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Ray dan langsung menanyakan apakah mereka sedang ada masalah. Mendengar itu, Eden hanya mengatakan jika mereka baik-baik saja. Di saat Ray hendak pergi, tanpa disangka terjadilah suatu hal yang mengejutkan. Melihat itu, dengan cepat Eden dan yang lainnya segera menolong si pengemudi agar ia tidak jatuh ke dalam sungai. Kemudian dengan beraninya Ray masuk ke dalam mobil untuk menarik wanita itu keluar. Namun ketika Ray berhasil menyelamatkan si nenek tersebut, ia pun kembali untuk mengambil barang yang ada di kursi belakang. Dan tidak lama kemudian, setelah kejadian tersebut, polisi yang sudah di TKP berhasil mengangkat mayat Ray beserta kotak misterius tersebut. Lalu cucu dari si nenek yang bernama Cece menanyakan kepada si Sheriff tentang kotak yang neneknya bawa. Mendengar itu, si Sheriff hanya mengatakan jika mereka berhasil menemukan kotak tersebut sudah dalam keadaan kosong. Mengetahui itu, Cece merasa khawatir jika sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Lalu di tempat berbeda, mayat Ray akhirnya disimpan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya. Namun ketika petugas rumah sakit ingin memeriksanya, tiba-tiba mayat Ray telah hilang. Mengetahui itu, si petugas langsung keluar ruangan untuk mencari kemana mayat itu menghilang. Dan tidak lama berselang, kemudian di tempat lainnya terlihat seorang sheriff sedang berada di bengkel milik Ray untuk mengembalikan truk miliknya. Lalu ketika si sheriff berniat ingin pulang, sepintas ia mendengar sesuatu yang aneh dari bengkel tersebut. Namun karena sendirian, si sheriff tersebut langsung menghubungi markas untuk meminta bantuan. Singkat cerita, di suatu pagi terlihat Eric sedang bersama temannya bernama Sen yang merupakan anak dari Ray. Eric meminta maaf kepada Sen karena ia tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Akan tetapi Sen tidak mempedulikan jika ayahnya sudah tewas, karena ia sangat membenci Ray yang telah meninggalkan dirinya saat ibunya sedang hamil. Di tempat lain terlihat Eden yang sedang mengayuh sepedanya menuju ke suatu tempat. Ternyata Eden menuju ke suatu makam untuk melihat makam ayahnya. Kemudian ia melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Ketika memeriksanya, ternyata Eden melihat truk yang biasa digunakan oleh Ray berada di makam tersebut. Setelah itu, ketika Eden kembali ke restoran, ia langsung memberitahukan kejadian aneh tersebut kepada temannya yang bernama Rahel. Namun Rahel tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Eden, karena menurut Rahel mungkin saja orang lain yang membawa truk milik Ray. Singkat cerita, terlihat dua orang wanita bernama Tammy dan Patty sedang berada di bengkel milik Ray untuk mengisi ban mobil mereka yang sedang kempes.
Lalu sambil menunggu Tammy yang sedang mengisi angin, Patty memutuskan pergi ke dalam bengkel tersebut untuk mencari toilet. Namun setelah berapa lama, Tammy yang menyadari jika Patty belum juga kembali, akhirnya pergi untuk mencarinya. Karena Patty tidak ada di toilet, Tammy yang penasaran terus melanjutkan pencariannya hingga masuk ke dalam bengkel. Setelah lama mencari, Tammy hanya menemukan sepatu milik Patty yang tergeletak di lantai. Di saat Tammy sedang ketakutan, tiba-tiba Ray pun muncul. Melihat itu, Tammy pun langsung bergegas melarikan diri. Akan tetapi, apa yang Tammy lakukan hanya sia-sia. Karena Ray sudah menutup jalan keluar dari bengkel tersebut. Hingga pada akhirnya, Tammy pun tewas dengan cara yang mengenaskan. Di lain tempat, terlihat Eden dan Eric sedang berada di sebuah danau untuk bertemu dengan teman-temannya. Lalu Eden mengatakan kepada Eric jika mereka harus bertemu dengan Cece untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena mereka tahu jika nenek dari Cece adalah seorang dukun, Eric menolak dan tak ingin berurusan dengan hal yang berbau mistis. Kemudian di saat mereka sedang berkumpul, seorang pria bernama Ricky mengatakan bahwa kota mereka sedang heboh karena pemberitaan tentang satu orang sheriff dan satu orang petugas rumah sakit telah hilang. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, ternyata mayat Ray juga telah hilang. Beberapa lama kemudian, Eden, Rahel, dan Ricky pergi untuk menemui Cece di rumah neneknya. Setelah berada di dalam, mereka melihat sebuah lukisan yang menggambarkan tentang suatu persembahan. Lalu dengan santainya, Cece mulai menceritakan arti dari lukisan tersebut. Konon katanya lukisan itu menggambarkan tentang suatu ritual pengambilan roh jahat dan menaruhnya ke dalam tubuh ular untuk membersihkan jiwa manusia. Kemudian Eden mulai menanyakan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Mendengar itu, Cece lalu memberitahukan bahwa kotak yang neneknya bawa berisi roh seorang pembunuh yang paling jahat yang telah dimasukkan ke dalam tubuh ular di dalam kotak tersebut. Namun jika ular-ular itu telah menggigit Ray, maka roh jahat itu bisa masuk ke dalam tubuhnya, lalu menjadikan Ray sebagai pembunuh yang paling keji. Setelah mengetahui semuanya dari Cece, Eden menyuruh Rahel dan Ricky pergi mencari bantuan. Dan Eden memutuskan untuk tetap tinggal, karena sepertinya Cece sangat membutuhkan bantuannya. Kemudian ketika hendak pergi, Rahel terkejut karena mobil miliknya tiba-tiba terbalik. Namun di tengah kepanikan tersebut, Ricky lalu melihat truk yang biasa dipakai oleh Ray berada tidak jauh dari tempat itu. Dan beberapa lama kemudian Ray pun muncul di hadapan mereka. Mendengar teriakan, Eden pun keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Hingga akhirnya Eden pun bisa melihat penampakan Ray. Mengetahui itu, tanpa banyak berpikir mereka langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Selang beberapa lama Ricky tewas, akhirnya Eric dan Shane datang ke tempat tersebut. Namun ketika sudah berada di dalam, Eric masih tidak menyangka jika apa yang ia lihat adalah Ray. Dan di saat mereka masih sibuk memperdebatkan apa benar itu Ray atau bukan, melihat temannya tengah berada dalam kesulitan, tanpa berpikir panjang, Eric pergi untuk menyelamatkannya. Namun ketika Ray hendak menyerang, di saat berpikir Ray sudah mati,
Tiba-tiba Ray pun bangkit kembali dan langsung menghajar Shen hingga tewas. Setelah Shen tewas, Eden lalu bertanya kepada Cece bagaimana cara mereka menghentikan Ray. Mendengar itu, Cece hanya mengatakan jika ia tidak bisa menghentikannya tanpa bantuan si nenek. Namun, ia bisa membuat sesuatu agar bisa memberikan mereka waktu untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, ia membutuhkan sesuatu yang berasal dari tubuh Ray. Mengetahui itu, Eden lalu berpikir jika darah Shen bisa membantu, karena ia adalah anaknya. Akan tetapi, Eric dan Rahel tidak setuju dengan ide liar Eden. Akan tetapi, menurut Eden, hanya cara itu yang bisa dilakukan untuk memberikan mereka waktu agar bisa pergi dari tempat tersebut. Setelah melakukan beberapa persiapan dengan keahliannya, Cece yang ditemani oleh Eden langsung melakukan ritual perdukunan. Akan tetapi di luar rumah, Ray yang merasakan jika Cece sedang melakukan ritual langsung bertindak untuk menggagalkan apa yang Cece rencanakan. Ketika Ray berhasil merusak ritual yang dilakukan oleh Cece, Ray langsung menuju rumah tersebut untuk membunuhnya. Mengetahui itu, Cece mencoba menghentikan Ray dengan keahliannya. Akan tetapi, apa yang Cece lakukan sama sekali tidak bisa menghentikan Ray. Kemudian, Eden yang beruntung masih selamat bersama Eric dan Rahel langsung bergegas melarikan diri dari tempat tersebut. Namun, ketika mereka berpikir keadaan sudah aman, tiba-tiba dari kejauhan terlihat Ray yang masih gigih memburu Eden dan teman-temannya. Mengetahui itu, Eric pun terus berusaha memacu mobilnya dengan sangat kencang. Namun, apa yang Eric lakukan sama sekali tidak bisa menandingi kecepatan truk yang dikendarai oleh Ray. Melihat temannya berada dalam kesulitan, Eden pun berusaha menolong. Namun karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan, membuat Eden kesulitan untuk menyelamatkan temannya. Akan tetapi berkat pengorbanan Rahel malah berhasil memberikan waktu kepada Eden dan Eric untuk bisa menjauh dari kejaran Ray. Ketika sedang bingung mencari tempat untuk bersembunyi, tiba-tiba Eric dan Eden melihat Ray sudah berada sangat dekat dari tempat mereka. Mengetahui itu, Eden yang panik malah membuatnya terpisah dari Eric. Kemudian Eden yang menyadari dirinya tengah berada di sebuah makam, akhirnya dengan terpaksa harus bersembunyi di suatu tempat untuk terhindar dari kejaran Ray. Di saat Eden berada di dalam, tanpa Eden sadari, ternyata ia bersembunyi di tempat Ray menyimpan korban yang telah ia bunuh. Mengetahui jika tempat ini adalah markas Ray, karena tidak ada tempat lain untuk bersembunyi, lagi-lagi dengan terpaksa Eden pun akhirnya bersembunyi di balik tumpukan mayat. Setelah mengumpulkan semua korbannya, Ray pun langsung bersiap melakukan suatu ritual untuk pemanggilan roh. Mengetahui itu, Eden yang tidak tinggal diam dengan perlahan mengumpulkan keberaniannya untuk menyerang Ray. Namun apa yang Eden lakukan sama sekali tidak berpengaruh kepada Ray. Akan tetapi Eden yang pantang menyerah tidak berhenti sedikit pun memberikan perlawanan kepada Ray. Kemudian di saat Eden mulai terpojok, ia langsung mengeluarkan sebuah jimat yang diberikan oleh Cece. Dan ternyata cara itu berhasil menghentikan Ray untuk sementara waktu. Mengetahui itu, Eden langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun ketika Eden berpikir semuanya sudah selesai, ternyata Ray yang masih hidup tiba-tiba langsung menyerangnya.
Akan tetapi lagi-lagi Eden masih bisa menyelamatkan diri. Setelah berhasil selamat, Eden menyadari jika ia tidak bisa lepas dari Ray sebelum membunuhnya. Kemudian di saat Ray sedang lengah, hingga pada akhirnya Eden pun berhasil mengalahkan dan membunuh Ray menggunakan truk kesayangan miliknya. Dan setelah itu film pun